Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan yang selanjutnya, saya akan membahas mengenai sejarah keperawatan dan terkait dengan teori keperawatan. Oke, selama 30 menit ke depan, saya Bu Siti Haniah dari Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa. Mari bersama-sama kita belajar mengenai sejarah keperawatan dan teori keperawatan di Indonesia. Dan kita mulai dulu perjumpaan kita kali ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sudah ada yang membahas mengenai apa itu sejarah. Saya akan membahas dari sudut pandang yang lain. Sejarah adalah suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau, baik peristiwa kejadian menyenangkan maupun tidak menyenangkan bagi mereka yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam peristiwa tersebut. Sejarah perkembangan keperawatan. Peran dan sikap perawat sebelum abad 19, ini sebelum ada teori Florence Nightingale, perawat diasosiasikan sebagai wanita yang merupakan pekerjaan yang tidak ada penghargaannya atau dalam tanda kutip adalah pekerjaan yang hina, di mana keperawatan dipandang sebelah mata karena konotasinya sebagai wanita tunasusila dan orang yang selalu mengikuti keberadaan tentara kemanapun dia berada. Pada awal sampai dengan akhir abad 19, Florence Nightingale mulai merubah paradigma tersebut, di mana pekerjaan perawat akan mulai dihargai seiring dengan perkembangan teori dari Florence. Pada saat perang salib di Crimea, di mana banyak jatuh korban, di situ banyak membutuhkan relawan maupun rumah sakit untuk menampung korban perang, di mana peran perawat sangat diperlukan. Awal keperawatan dilakukan oleh pihak gereja atau oleh sipil, di mana Florence Nightingale pada 1820 sampai 1910 ia mengembangkan suatu model praktik asuhan keperawatan yang menyatakan bahwa kondisi sakit seseorang disebabkan oleh faktor lingkungan. Florence berpendapat untuk meningkatkan keterampilan para perawat, di mana usaha Florence adalah dengan menetapkan struktur dasar di pendidikan keperawatan, di antaranya mendirikan sekolah perawat, menetapkan tujuan pendidikan perawat, serta menetapkan pengetahuan yang harus dimiliki oleh calon. Rintisan Florence pada perang Crimea atau antara Roma dan Turki, Florence Nightingale akhirnya bekerja sama dengan Rumah Sakit Thomas dan mendirikan Nightingale Nursing School. Sejarah perkembangan keperawatan di dunia. Perkembangan keperawatan di benua Asia, khususnya di Timur Tengah, di negara Arab, perkembangan keperawatan mulai maju dan berkembang sekitar abad ke-7. Seiring dengan lahir dan munculnya agama Islam di tengah-tengah bangsa Arab. Perkembangan dan penyebaran agama Islam diikuti dengan perkembangan ilmu pengetahuan seperti ilmu pasti, ilmu kimia, ilmu kesehatan, dan obat-obatan. Bahkan dalam kitab agama Islam yaitu Al-Quran, tertulis pentingnya menjaga kebersihan diri, makanan di lingkungan sekitar tempat tinggal, dan pada masa itu ada muncul tokoh Islam dalam keperawatan yang dikenal dengan Rufaidah. Perkembangan di Cina atau Tiongkok. Mengenai penyakit kelamin diantaranya gonorea dan sifilis, beberapa orang yang terkenal dalam ketabiban seperti Sheng Lung dikenal sebagai bapak pengobatan yang ahli penyakit dalam dan telah menggunakan obat-obatan dari tumbuh-tumbuhan dan mineral atau garam-garaman. Semboyannya yang dikenal dan terdengar atau dilihat semboyannya yang terkenal adalah ketika melakukan pemeriksaan, baik itu melihat, mendengar, tanya, dan rasa. Chang Chung Ching telah mengerjakan lavement dengan menggunakan bambu. Di benua Eropa sendiri, Florence Nightingale dalam keperawatan rupanya berpengaruh besar pada perkembangan perawatan di Eropa, khususnya Inggris. Berkat jasanya, berkat kerja keras, perjuangan, perhatian, dan dedikasinya di bidang keperawatan dan keinginan untuk memajukan keperawatan khususnya terhadap para korban perang, pada perang salib yang terjadi di semenanjung Crimea, beliau dianugerahi gelar sebutan Lady of the Lamb. Pada akhirnya, di negara Inggris terjadi kemajuan yang pesat dalam bidang perawatan, di antaranya yaitu pembangunan sekolah-sekolah perawat dan Perhimpunan Nasional di Inggris, British Nursing Association. Perhimpunan ini bertujuan untuk mempersatukan perawat yang ada di seluruh Inggris. Kemudian, pada 1 Juli 1899, Andrew Wyke telah mendirikan sebuah lembaga yang disebut International Council of Nurses atau ICN. Oke, kita lanjutkan pembahasan tentang ini penjelasan tentang Florence Nightingale. Nanti akan saya bicarakan pada topik tersendiri ya.
Jadi perkembangan keperawatan berdasarkan teori Florence nanti ada pembahasannya sendiri di pertemuan selanjutnya. Lillian Wald dan Mary Brewster merupakan orang pertama yang mendirikan layanan keperawatan yang terlatih bagi kaum miskin di daerah kumuh di New York. Mereka berdua memberikan layanan keperawatan, layanan sosial, dan mengadakan kegiatan pendidikan dan budaya, serta mendirikan sekolah perawatan sebagai tambahan keperawatan kunjungan rumah. Nah, ini makanya setelah Florence ada Lillian dan Mary Brewster. Margaret Higgins atau Sanger merupakan seorang perawat kesehatan masyarakat di New York, memberikan manfaat layanan kesehatan wanita. Ia dianggap sebagai pendiri keluarga berencana dikarenakan pengalamannya dalam menghadapi sejumlah besar kehamilan yang tidak diinginkan, terutama pada masyarakat, pekerja miskin, dan sangat menolong dalam mengatasi masalah. Tokoh lain yang sangat berkembang yaitu Hildegarde Peploe. Ini ada tokoh tersendiri ya, Orlando. Peploe menekankan bahwa hubungan antara manusia merupakan dasar dari perawat untuk mengkaji proses hubungan dengan pasien. Sedangkan Orlando 1961 menekankan bahwa keperawatan bertujuan untuk merespon perilaku pasien dalam memenuhi kebutuhannya dengan segera. Ini ada Virginia Henderson. Nanti masing-masing kita akan bahas ya. Callista Roy, Martha E. Roger. Ini kalau dilihat ini saling berkesinambungan ya. Kalau Virginia Henderson nanti saya yang akan bahas, Callista Roy Putin, Martha E. Roger juga mungkin Bu Ita. Jadi silahkan nanti dipelajari di masing-masing. Tujuan dari keperawatan pada intinya adalah merupakan pengembangan bentuk dan model praktek perawatan, memahami berbagai pengetahuan dalam pemberian asuhan keperawatan, memproses penyelesaian masalah, dan memberikan dasar dari asumsi dan fisiologi keperawatan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ini sambil disambi-sambi ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Silahkan dibaca lagi, didalami lagi. Berhubung ini dalam seminggu ada 4 kali pertemuan, tentunya sangat menyita waktu dan tenaga, ya atau ya kan? Jadi silahkan Anda tetap harus membaca, sering-sering membawa buku, kemudian pahami secara detail apa yang kita berikan pada waktu yang sesingkat ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Kerjakan kuis di akhir sesi, jawablah dengan benar, semoga bersukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.